Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mengawali perkuliahan pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita akan membahas mengenai keilmuan kebidanan. Ini kalau misalkan sudah mengetahui tentang apa sih keilmuan kebidanan ini. Nah, ini materi ini nanti bisa dipakai untuk belajar lagi atau mengulang yang sudah pernah dipelajari. Jika memang belum mendapatkan materi ini sebelumnya, nah ini bisa menjadi bekal untuk nantinya dipakai bisa di lahan ataupun saat di tempat kerja. Ini kita akan bahas tentang keilmuan kebidanan. Apa sih keilmuan kebidanan ini? Sudah tidak asing bahwa nanti kita akan belajar tentang apa sih pengertian dari ICM, terus nanti standar pelayan kebidanan, lalu ada ruang lingkup, dan yang dimaksud dengan normal dan natural childbirth. Ini yang pertama pembahasan tentang ICM. Nah, definisi ICM. Definisi resmi seorang bidan berasal dari International Confederation of Midwives, yaitu ICM. Terus dari Vigo dan dari WHO. Nah, ICM sendiri didirikan pada tahun 1919. Udah lama ya ICM ini berdirinya. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan kebidanan standar, sebagaimana yang diakui di negara tempatnya berada, telah berhasil menyelesaikan program studi yang diprogramkan dalam kebidanan dan mendapatkan kualifikasi yang diperlukan untuk terdaftar dan atau mendapat lisensi secara hukum untuk melaksanakan praktik kebidanan. Nah, ini hanya mengulas saja, sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, ini hanya mengingatkan. Nah, ada visi misinya. Apa sih visi misinya? Nah, yang pertama tentang visinya, visi dari ICM, yaitu untuk sebuah dunia di mana setiap wanita memiliki akses ke perawatan bidan untuk dirinya dan bayinya. Lalu misinya apa? Yaitu untuk memajukan seluruh dunia tujuan dan aspirasi bidan dalam pencapaian hasil yang lebih baik bagi perempuan di tahun-tahun mereka melahirkan anak, bayi, dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Lalu tujuan, yaitu ada dua nih, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umumnya untuk memperbaiki standar pelayanan kebidanan pada ibu, bayi, dan keluarga serta pendidikan yang berguna untuk peningkatan profesionalisme. Lalu yang tujuan khususnya, yang pertama yaitu memperbaiki standar asuhan kepada ibu, bayi, dan keluarga di seluruh dunia. Yang kedua, meningkatkan penerapan asuhan kebidanan. Jelas ya, asuhan kebidanan ini harus bisa meningkat, harus ada peningkatan. Lalu yang ketiga, mengembangkan peranan kebidanan sebagai praktisi profesional dengan hak-hak sendiri. Lalu yang keempat, meningkatkan secara global potensi dan nilai kebidanan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Standarnya, standar pelayan kebidanan digunakan untuk menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktik sehari-hari. Lalu standar pelayanan kebidanan juga dapat digunakan untuk menilai mutu pelayanan, menyusun rencana diklat bidan, dan pengembangan kurikulum pendidikan bidan. Nah, ini yang untuk menilai mutu pelayanan ini banyak ya, mutu-mutunya seperti apa sih yang bagaimana yang dikatakan pelayan yang bermutu. Lalu menyusun rencana diklatnya biar susunannya itu sistematis. Nah, yang ini pengembangan kurikulum pendidikan bidan. Nah, ini untuk di dunia pendidikan sangat diperlukan sekali nih standar pelayan kebidanan. Ini ada 8 standar, yaitu mulai dari standar 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah, nanti kita di sini akan membahas satu persatu tentang standar 1 itu apa saja, standar 2 apa saja, sampai standar 8.
Lumayan ya materinya Bu Ibu ya. Nah, yang pertama yaitu standar satu tentang falsafah dan tujuan. Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, filosofi, dan tujuan pelayanan serta organisasi pelayanan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pelayanan yang efektif dan efisien. Di garis bawah ini, efektif dan efisien. Definisi operasionalnya ada 4. Yang pertama, pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, dan filosofi pelayanan kebidanan yang mengacu pada visi, misi, dan filosofi masing-masing. Yang kedua, ada bagian struktur organisasi yang menggambarkan garis komando, fungsi, dan tanggung jawab serta kewenangan dalam pelayanan kebidanan dan hubungan dengan unit lain dan disahkan oleh pimpinan. Harus ada pengesahan dulu dari pimpinan. Lalu yang ketiga, ada uraian tertulis untuk setiap tenaga yang ada pada organisasi yang disahkan oleh pimpinan. Lalu yang keempat, ada bukti tertulis tentang persyaratan tenaga yang menduduki jabatan pada organisasi yang disahkan oleh pimpinan. Standar kedua, yaitu tentang administrasi dan pengelolaan. Pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki pedoman pengelolaan pelayanan, standar pelayanan, prosedur tetap, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan yang kondusif yang memungkinkan terjadinya praktik pelayanan kebidanan yang akurat ya. Lalu DO-nya ada 5. Yang pertama ada pedoman penyelenggaraan pengelolaan pelayanan yang mencerminkan mekanisme kerja di unit pelayanan tersebut yang disahkan oleh pimpinan. Masih sama juga harus ada pengesahannya dari pimpinan. Yang kedua, ada standar pelayanan yang dibuat mengacu pada pedoman standar alat, standar ruangan, standar ketenagaan yang telah disahkan oleh pimpinan. Yang ketiga, ada prosedur tetap untuk setiap jenis kegiatan atau tindakan kebidanan yang disahkan oleh pimpinan. Yang keempat, ada rencana atau program kerja di setiap institusi pengelolaan yang mengacu ke institusi induk. Lalu yang kelima, ada bukti tertulis terselenggaranya pertemuan berkala secara teratur, dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat. Harus ada ya ini daftar hadirnya dan notulennya. Yang ketiga, standar yang ketiga yaitu tentang staf dan pimpinan. Pengelolaan pelayanan kebidanan mempunyai program pengelolaan sumber daya manusia agar pelayanan kebidanan berjalan efektif dan efisien. Masih sama ya, ada harus efektif dan efisien. DO-nya ada 4. Yang pertama, ada program kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, mempunyai jadwal pengaturan kerja harian. Yang ketiga, ada jadwal dinas yang menggambarkan kemampuan tiap-tiap per unit yang menduduki tanggung jawab dan kemampuan yang dimiliki oleh bidan. Lalu yang keempat, ada bidan pengganti dengan peran dan fungsi yang jelas dan kualifikasi minimal selaku kepala ruangan bila kepala ruangan berhalangan bertugas. Jadi bidan penggantinya tuh harus jelas perannya, fungsinya. Jangan yang penting ada bidan pengganti tapi perannya nggak tahu, fungsinya juga nggak tahu. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini harus ada peran jelas dan fungsinya yang jelas. Standar keempat, tentang fasilitas dan peralatan. Nah, tersedia sarana dan peralatan untuk mendukung pencapaian tujuan pelayanan kebidanan sesuai dengan beban tugasnya dan fungsi institusi pelayanan. Lalu DO-nya, ini tersedia peralatan yang sesuai dengan standar dan ada mekanisme keterlibatan bidan dalam perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarananya. Yang kedua, ada buku inventaris peralatan yang mencerminkan jumlah barang dan kualitas barang. Lalu yang ketiga, ada pelatihan khusus untuk bidan tentang penggunaan alat tertentu. Lalu yang keempat, ada prosedur permintaan dan penghapusan alat. Kelima, tentang kebijakan dan prosedur pengelolaan pelayanan kebidanan
memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan personil menuju pelayanan berkualitas. DO-nya ada 4, yaitu ada kebijaksanaan tertulis tentang prosedur pelayanan dan standar pelayanan yang disahkan oleh pimpinan. Lalu ada prosedur personalia, penerimaan pegawai kontrak, yang lalu ada hak dan kewajiban personalia. Lalu ada personalia, pengajuan cuti personil, istirahat, sakit, dan lain-lain. Lalu ada prosedur pembinaan personal. Ini yang keenam tentang pengembangan staf dan program pendidikan. Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program pengembangan staf dan perencanaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. DO-nya ada 3. Yang pertama, ada program pembinaan staf dan program pendidikan secara berkesinambungan. Jadi harus berkesinambungan. Tidak boleh misalkan programnya awal program, misalkan tentang awal programnya pendidikan A, langsung program kedua itu ke Z, tidak boleh seperti itu. Jadi misalkan A, B, C, seperti itu. Jadi harus berurutan, sistematis, dan berkesinambungan. Lalu yang kedua ada program pelatihan dan orientasi bagi tenaga bidan atau personil baru dan lama agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada data hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan. Jadi tidak hanya identifikasi kebutuhan saja, tetapi harus ada evaluasinya. Lalu yang ketujuh tentang standar asuhan. Mohon maaf. Nah, pengelolaan pelayanan kebidanan memiliki standar asuhan atau manajemen kebidanan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pasien. DO-nya ada 8 ya. Banyak ya ibu-ibu ya. Ini tidak perlu dihafal, tapi yang penting paham apa sih isi per standarnya itu, apa intinya, poinnya seperti itu. Yang pertama ada standar manajemen kebidanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kebidanan. Lalu ada format manajemen kebidanan yang terdaftar dalam catatan medik. Harus ada formatnya. Jelas ya, setiap rumah sakit atau pelayanan kesehatan mesti ada format tentang manajemen kebidanan. Lalu ada pengkajian asuhan kebidanan bagi setiap klien. Pengkajiannya seperti apa? Lalu diagnosanya seperti apa? Rencananya, dokumennya, dokumentasinya, evaluasi. Seperti itu. Lalu yang 8 nih, bagian yang paling terakhir dari standar pelayanan kebidanan. Dari 1 sampai 8. Yang ke-8 yaitu tentang evaluasi dan pengendalian mutu. Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program dan pelaksanaan dalam evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan kebidanan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. DO-nya ada program sebagai atau rencana tertulis peningkatan mutu pelayanan kebidanan, lalu ada program atau rencana tertulis untuk melakukan penilaian terhadap standar asuhan kebidanan, lalu ada bukti tertulis dari risalah rapat sebagai hasil dari kegiatan pengendalian mutu, lalu ada bukti tertulis tentang pelaksanaan evaluasi pelayanan dan rencana tindak lanjut, harus ada tindak lanjutnya. Lalu ada laporan hasil evaluasi yang dipublikasikan secara teratur kepada semua staf pelayanan kebidanan. Jadi ada evaluasinya, tindak lanjutnya seperti apa, dan dipublikasikan. Jangan misalkan sudah ada evaluasi, stop di situ. Tidak hanya seperti itu, tapi harus dipublikasikan. Nah, ini tentang ruang lingkupnya. Tadi standarnya sudah, standar pelayanan kebidanan. Nah, ini ruang lingkupnya nih, pembagiannya. Yaitu ada standar pelayanan umum, ada 2 standar. Lalu ada standar pelayanan antenatal, 6 standar. Ini standar pertolongan persalinan ada 4 standar. Standar pelayanan nifas ada 3 standar. Dan standar penanganan gawat daruratan maternal neonatal ada 9 standar. Paling sedikit standar pelayanan umum dan paling banyak standar penanganan kegawat daruratan maternal neonatal. Kita bahas satu persatu. Nah, ini hanya mengulas ini. Ya, ibu-ibu sebelumnya mesti sudah dapat materi tentang ini. Kita hanya mengulas saja.
Kalau lupa bisa ingat lagi pelayanan-pelayanan umum, standar pelayanan umum. Apa sih standar pelayanan umum ini? Gitu. Yang pertama, standar satu, yaitu persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Nah, persyaratan standarnya, nah, yaitu bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan umum, gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan, dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik, dan mendukung kebiasaan yang baik. Standar yang kedua tentang pencatatan dan pelaporan. Persyaratan standarnya yaitu bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan jelas, karena ini menjadi apa ya? Menjadi pedoman kita atau menjadi ini loh harus dilakukan karena ini menjadi bukti bukti bagi kita kan bagi bidan apa ya sih yang dilakukan tuh harus dicatat semuanya. Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan yaitu registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja rincian yang diberikan kepada setiap ibu hamil bersalin vaksin BBL, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Di samping itu, bidan hendaknya mengikut sertakan kader. Jelas, kalau sendiri mesti capek ya, Bu. Juga tenaganya terkuras banyak. Kalau ada bidan kan ada kadernya, bisa itu, ada partnernya, ada yang membantu kita untuk menjalankan program yang telah kita susun. Lebih membantu mempermudah kita. Nah, kader ini untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan BBL. Bidan meninjau secara teratur catatan tersebut untuk menilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelayanannya. Nah, jadi waktu kader kadernya diikutsertakan, nah tapi juga bidan tidak boleh asal lepas saja. Bidan tetap harus memantau juga, meninjau bagaimana catatannya. Gitu kan. Ini yang kedua nih, tentang standar pelayanan antenatal. Ada berapa standar? Mari kita lihat. Nah, yang pertama yaitu standar 3 tentang identifikasi ibu hamil. Persyaratan standarnya, bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota masyarakat agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur. Nah, kenapa sih harus memberikan penyuluhan tidak hanya kepada ibu saja, tapi kepada suami juga, anggota keluarga, iya, masyarakat, iya. Kalau misalkan di kota besar, pengetahuannya sudah banyak, pengetahuannya tinggi, pendidikannya tinggi, itu sangat mudah bagi kita untuk memberikan motivasi atau pendidikan, penyuluhan kepada ibu beserta keluarga. Tapi kalau misalkan di pedesaan yang masih kental dengan mitos-mitos, nah kita tahu bahwa untuk meyakinkan ibu saja itu tidak cukup. Nah, ini harus harus ada dari suaminya, suami dan keluarga itu harus mempunyai pengetahuan yang sama. Nah, jangan sampai kita misalkan memberikan pengetahuan kepada ibu hamil tentang misalkan tentang makanan, makan yang bergizi, tapi di daerah itu ada misalkan pantangan untuk makan misalkan protein, kayak tidak ibu hamil tidak boleh makan ikan karena nanti bayinya amis. Ya. Nah, itu kan tidak benar, tidak tepat. Nah, itu tidak kita tidak bisa nih memberikan penyuluhan hanya kepada ibu, tapi juga perlu ke suaminya, masyarakatnya juga. Nah, yang kedua ada standar 4 tentang pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Persyaratan standarnya, bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Nah, sekarang bisa sampai 6 kali ya ibu-ibu ya. Udah 6 kali. Atau misalkan kalau ibu rutin tiap bulan TM1. Ada nih biasanya yang kehamilan pertama kan rajin-rajinnya untuk pemeriksaan kehamilan ya ibu-ibu ya. Nah, pemeriksaan meliputi anamnesa dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Nah, ini masih ada
4 kali ini eh, masih ada yang digunakan, tapi ada juga sudah yang menggunakan 4 kali standarnya. Gitu. Bidan juga harus mengenal resti kelainan, lalu khususnya anemia. Banyak nih ibu-ibu yang anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS, atau infeksi HIV. Memberikan pelayanan imunisasi, nasihat, dan penyuluhan kesehatan, serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Bidan harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, bidan harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuk untuk tindakan selanjutnya. Nah, ada standar 5 tentang palpasi abdomen. Persyaratan standarnya, bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Dan bila umur kehamilan bertambah, lalu meriksa posisinya seperti apa, apakah sudah benar atau sungsang. Kita bisa melihat nih saat melakukan palpasi abdomen, lalu bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul. Sudah masuk PAP atau belum? Lalu untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Ini bisa biasanya ditunjang dengan USG, kan sekarang kan sudah banyak USG. Gitu. Standar keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Standar persyaratan standarnya, bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan, dan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standar 7, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Persyaratan standarnya, bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Hipertensi, apakah ibunya ada hipertensi, lalu apakah ada kemungkinan untuk gejala preeklamsia. Standar 8 tentang persiapan persalinan. Bidan memberikan saran dan yang tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarganya pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini. Nah, ini masih sama tentang memberikan sarannya itu tidak hanya kepada ibu hamilnya saja, tapi juga pada suami, keluarga, misalkan yang nganternya tetangga, udah dikasih tahu tetangganya gitu. Lalu ada standar pelayanan persalinan. Nah, sebelum masuk ke standarnya, kita bahas dulu tentang pengertian normal dan natural childbirth. Apa sih normal dan natural childbirth ini? Yaitu filosofi melahirkan yang didasarkan pada pendapat bahwa perempuan cukup siap dan mampu melahirkan anak mereka tanpa intervensi eksternal, tanpa adanya intervensi. Sudah saya kasih warna beda nih. Jadi patokannya berarti tanpa intervensi. Nah, persalinan normal adalah proses kelahiran janin pada umur aterem atau 37 minggu sampai 42 minggu. Letak memanjang, PBK, lalu disusul plasenta dengan tenaga ibu sendiri dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tindakan atau pertolongan buatan tanpa komplikasi. Ini menurut Skema Praja di persalinan normal. Lalu persalinan normal menurut WHO adalah persalinan yang dimulai secara spontan, berisiko rendah pada awal persalinan dan tetap demikian selama proses persalinan. Bayi dilahirkan secara spontan dalam presentasi belakang kepala pada usia kehamilan antara 37 sampai 42 minggu lengkap. Setelah persalinan, ibu maupun bayi dalam kondisi baik. Ini tadi menurut WHO. Lalu apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya yaitu pengeluaran hasil konsepsi yang dikandung selama 37 sampai 42 minggu. Presentasi belakang kepala atau ubun-ubun kecil di bawah simfisis melalui jalan lahir biasa. Keluar dengan tenaga ibu sendiri, disusul dengan pengeluaran plasenta.
dan berlangsung kurang dari 24 jam. Setelah persalinan, ibu maupun bayi dalam kondisi baik. Garis bawahnya nih, ibu dan bayi dalam kondisi baik. Nih kita bahas lagi satu persatu. Yang pertama yaitu tentang standar ke-9. Tentang apa? Tentang asuhan persalinan kelas 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses persalinan berlangsung. Lalu standar ke-10 tentang persalinan kala 2 yang aman. Pernyataan standar, bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat. Lalu standar 11, penata laksanaan aktif iya, pelaksanaan aktif persalinan kala 3. Jadi ini urut ya persalinannya. Yaitu bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Cara ke-12, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Pernyataan standar bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 yang lama dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan diikuti dengan penjahitan perineum. Nah, sudah kita ketahui bahwa pen, episiotomi lebih efektif efisien di ibu-ibu daripada nanti robek. Kalau robek kan nanti jadinya juga lama, robeknya nggak teratur juga kasihan ibunya juga. Nah, ini jalannya yaitu dengan melalui episiotomi. Lalu standar pelayanan nifas. Ada berapa standar? Mari kita lihat. Standar 13, perawatan bayi baru lahir. Yaitu bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermia. Jelas nih, kita sebagai bidan harus tahu bagaimana pencegahan hipotermianya. Lalu standar 14, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal mempercepat pulihnya kesehatan ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI. Ada ke-15, pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Standar ke-15 ini yaitu bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu keenam setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini, penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, membersihkan perorangan, kebersihan perorangan atau misalkan vulva hygiene-nya, lalu makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI nih. Pemberian ASI nih ibu-ibu bahwa sekarang itu banyak ibu-ibu muda yang enggan berikan ASI karena lebih mementingkan menjaga penampilan daripada berikan ASI. Nah, ini nih poin besar bagi kita, bagi tenaga kesehatan, bagaimana cara kita meyakinkan ibu ini untuk memberikan ASI kepada bayinya. Lalu ada imunisasi dan KB. Lalu ada standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Nah, standar penanganan standar 16 ada penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Nah, ini bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Lalu standar ke-17, penanganan kegawatan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama. Standar ke-18 tentang penanganan kegawatan pada partus lama atau macet.
Itu bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partes lama atau atau macet, serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu saat melakukan perujukan. Jelas nih harus kapan saat dilakukan rujukan harus tepat nih. Standar ke-19, persalinan dengan penggunaan vakum ekstraktor. Nah, ini ada standarnya, tapi untuk saat ini sudah jarang ya ibu-ibu melakukan vakum ekstraktor karena resikonya baik untuk janinnya itu lebih banyak. Jadi ini sudah lebih dihindari untuk melakukan vakum ekstraktor. Nah, bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum, melakukannya secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanannya bagi ibu dan janin. Tanda ke-20, penanganan retensio plasenta. Yaitu bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhannya. Tanda 21, penanganan perdarahan postpartum primer. Yaitu bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan perdarahan. Standar ke-22, penanganan perdarahan postpartum sekunder. Yaitu bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan atau merujuknya. Standar ke-23, penanganan sepsis perperalis, yaitu bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis perperalis serta melakukan pertolongan pertama atau melakukan rujukan. Penanganan asfiksia, bidan mampu mengenali dengan tepat bayi lahir dengan asfiksia serta melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan perawatan lanjutan. Ini pasti ibu-ibu lebih paham bagaimana melakukan resusitasi, lalu tanda bayi mengalami asfiksia. Ini hanya sekedar mengulas saja nih ibu-ibu ya. Udah, hanya sekian. Gampang ya ibu-ibu materinya untuk kali ini tentang keilmuan kebidanan. Nah, udah selesai ibu-ibu. Nah, nanti masih dengan saya masih satu kali ibu-ibu nanti tugas. Ini mohon maaf banyak tugas ya ibu-ibu karena memang ini ada poin-poinnya. Tugas itu 20% poinnya ibu-ibu. Jadi nanti tidak usah dipermasalahkan masalah tugas. Nanti insya Allah ibu-ibu bisa melakukan mengerjakan tugasnya. Nah, cukup sekian materi dari saya. Hmm, Sebelum kita tutup, misalkan nanti ada yang kurang paham atau misalkan kurang jelas penyampaian materi saya, nanti ibu-ibu bisa japri saya atau kalau tidak nanti di grup ibu-ibu. Bisa tulis pertanyaan atau misalkan saran, kritik, silahkan. Oke, kita di sini belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Nah, untuk mengakhiri saya stop dulu nih Bu. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.